Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali saya Isra Fazira menemani Anda dalam program Pesona Wanita, ruang inspirasi bagi perempuan-perempuan yang hebat, berani bermimpi dan juga berani untuk mewujudkannya. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang langsung dengan sosok perempuan inspiratif di balik brand kuliner yang manis dan juga penuh dengan cita rasa, Rumi Snack and Cookies. Nah, kita akan mengupas bagaimana perjalanan, tantangan dan juga kisah di balik layar yang mungkin belum pernah pemirsa dengar sebelumnya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak, selamat datang di studio Tarakan TV. Kak, boleh dong disapa pemirsa di rumah dan juga boleh sedikit memperkenalkan diri? Ya, boleh dong ya. Halo pemirsa, saya Rumi dari Rumi Snack and Cookies. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk tampil di acara Tarakan TV Pesona Wanita ya. Iya, betul. Jadi gimana Kak, apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya iya. Kak. Apa aja sih Kak kesibukannya? Kalau boleh tahu, selain ngurusin ini ya kayak anak Kakak ya. Ini kan anak ya kayak anak yang mulai lari. Benar, udah mulai lari ya. Tapi boleh dong, aku cerita nanti gimana awal lahirnya gitu kayak. Boleh ya. Terus apa nih Kak kesibukannya? Selain jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak yang lain juga. Selain itu, aku juga karyawan. Ya. Di salah satu dinas lah ya kayak kantor lah ya kayak. Oke. Kak, aku mau tanya, Kak, awal mulai jatuh cinta pada dunia baking itu kapan sih Kak baking? Jadi itu tuh sekitar 2010 kayaknya deh. Iya, 2010 gitu. Nge-try bikin cookies, terus bawa ke kantor, coba teman-teman biar ngerasain gitu. Terus setelah itu responnya bagus semua, enak gitu ya, alhamdulillah. Jadi mulai suka ada di dapur nge-baking gitu. Itulah dia awal mulanya. Terus dimulai itu tuh ada trial errornya nggak Kak? Berapa untuk capai resep yang awalnya Kakak ini Kakak coba-coba gitu, itu ada berapa kali trial errornya? Kalau di awal karena memang cookiesnya yang simpel, jadi mungkin di percobaan kedua udah jadi di waktu itu. Karena memang juga di awal-awal itu kan cuman yang sekitar tiga macam itu aja sih Kak. Nah, di titik balik apa yang bikin Kakak yakin kalau ini tuh bukan sekedar hobi? Kan Kakak ini hobinya kan adalah bakingnya kan. Di titik apa buat Kakak yakin bahwa ini kayaknya bukan hobi deh, ini kayaknya passion aku sih di sini, ini kayaknya dunia aku bisa jadi berkembang lagi. Di titik apa Kakak yakin hal itu? Jadi setelah ngasih sampel itu aku bikin di rumah ke teman-teman kantor, sampai akhirnya waktu itu tuh di akhir tahun ya ada teman yang mau Natalan, terus dia langsung Nih aku pesen ya gitu, kebetulan waktu itu aku ingat banget tuh 8 kilo itu kan luar biasa banyak banget ya. Aku yang benar mau pesan 8 kilo gitu ya, tapi di 3 macam cookies itu deh. Akhirnya begitu dia iya kayaknya enak gitu kan, terus akhirnya dia pesan itulah. Dari situ waktu terima duit pertama kali, ini bisa jadi peluang ini. Akhirnya berjalan ya udah. Cuan kan gitu. Akhirnya dari hobi, dari sekedar hobi yang coba-coba baking terus kasih-kasih ke teman-teman, akhirnya berakhir dengan cuan deh. Bener banget. Terus kenapa sih Kak milih nama Rumi? Apa karena dari nama Kakak sendiri atau seperti apa? Ya kebetulan Rumi itu nama aku sendiri gitu. Dan aku orangnya nggak terlalu mau yang repot-repot waktu itu. Yang simpel-simpel aja. Iya. Waktu itu kan kemasan awalnya tuh memang plastik. Jadi kalau jual kue sekilo, plastiknya yang plastik ya? Iya, cuan gitu tuh ya, yang untuk kue kering. Ternyata ada beberapa teman yang mau dibuatin hampers gitu. Nah, sedangkan di hampers itu kan biasanya pakai toples, kelihatannya polos gitu. Terus ada saran di stikerin aja gitu ya, pakai nama aja gitu kan. Akhirnya biar ketahuan ini brandnya siapa. Iya, gitu, benar. Sekalian buat promosi juga kan? Iya benar. Jadi ya akhirnya nama Rumi itu gitu. Kenapa ada cookies, ada snack di depannya? Memang di awal-awal aku juga buatnya kue basah, snack gitu deh. Sempat itu. Jadi makanya dia jadi Rumi Snack and Cookies gitu. Ayo dong Kak ceritain. Kan sekarang Rumi itu udah mulai lari nih Kakak bilang. Iya, udah mulai lari. Aku pengen tahu dong. Apalagi pemirsa di rumah juga mungkin bisa terinspirasi ya. Seperti apa sih Kak awal lahirnya Rumi ini?
kayak gitu. Seperti apa sih dia mulai dari kue apa dulu, mungkin cookies apa dulu, terus hingga akhirnya kakak nyoba apa sampai sekarang gitu kan? Di awal-awal itu cuma ada 3 cookies, jadi kue susu, kue coklat, dan kue kacang meri itu. Jadi 3 itu akhirnya berkembanglah sampai sekarang ada 11 macam cookies ini, dan alhamdulillah semuanya udah halal thayyiban nih, udah sertifikasi halal juga. Jadi memang perjalanan yang panjang dan luar biasa deh untuk Rumi sendiri gitu ya. Kak, mungkin ada juga dari beberapa pemirsa yang mungkin punya kelebihan di dunia baking ini ya Kak. Terus mungkin pengen tahu gimana sih sebenarnya untuk ngurus kayak halal, terus apa segala macam kalau kita misalkan mau jadi bagian dari UMKM Tarakan. Itu tuh gimana sih Kak ngurusnya? Ada sulit kah atau tidak Kak gitu? Jadi maksudnya biar teman-teman di rumah ini biar bisa tahu gitu Kak, biar bisa ternyata bisa ya, begini caranya gitu Kak. Iya. Ini buat teman-teman yang belum produknya belum dihalalkan, jadi prosesnya tuh sama sekali nggak ribet. Aku juga kemarin itu cuman 3 kali petugasnya datang ke rumah dan kita udah selesai semuanya itu. Jadi teman-teman bisa langsung ke dinas yang berkaitan tuh di gedung di mana ya, Jalan Mula Warman, Jalan Mula Warman itu, atau ke rumah BUMN juga bisa. Gitu untuk ngurus halal sertifikat halal dan PRT-nya gitu. Oke. Nah, untuk Rumi and Cookies sendiri ini Kak, kan banyak produk yang Kakak bilang tadi ada 11. Yang paling banget diminatin sama customer yang mana Kak? Kebetulan yang best seller itu ini ada Chunkies nih. Ini aku pegang. Jadi Chunkies ini baru 5 atau 6 tahun terakhir deh. Tapi ini juga udah di rebranding karena sebelumnya namanya tuh Bang Bang Coklat Kacang. Jadi karena penjualannya selalu tertinggi, jadi akhirnya memutuskan untuk coba di repack deh gitu kan. Akhirnya dengan kemasan yang lebih manis ya Kak? Nah benar, karena memang selama ini tuh kan yang belanja di kita tuh rata-rata ibu-ibu gitu ya, tapi yang doyan tuh memang anak-anaknya. Komennya tuh anakku suka gitu, jadi aku beli lagi gitu deh waktu itu. Akhirnya kita buat kemasan ini dan kita ganti namanya biar lebih manis gitu ya. Biar lebih manis, bener. Ini tampilannya udah kayak manis banget gitu ya, kayak dibuat dengan harga yang sedikit lebih murah untuk menjangkau kalangan remaja lah gitu ya. Alhamdulillah luar biasa deh. Penjualannya ini kayaknya dia juga ada bagian atasnya untuk kalau misalkan udah selesai dimakan, jadi dia bisa di ini lagi ya Kak, ditutup lagi gitu ya. Jadi di sini ada klipnya buat teman-teman yang nggak habis sekali makan, kalian masih bisa tutup kembali. Masih bisa ditutup kembali dan masih bisa dinikmati lagi. Jadi nggak jadi kayak melempem atau apa gitu ya Kak. Karena memang kemasannya sudah dipikirkan sedetail itu ya Kak. Keren. Nah Kak, apa sih yang membedakan Rumi and Cookies ini dibanding brand-brand lain? Apa sih kelebihan yang mungkin Kakak punya? Ya, jadi di Rumi itu kita nggak sekedar nawarin kue deh ya, tidak sekedar berjualan kue, tapi kita juga menawarkan rasa rumah gitu. Ya. Jadi memang kue-kue yang dibuat di rumah kita, di rumah produksi kami itu adalah kue-kue yang memang dari zaman dulu tuh udah ada gitu. Tetap dipertahankan cita rasanya, mungkin tetap dipertahankan cita rasanya, tetap ada inovasi di dalamnya, tapi juga tidak merubah rasa yang dari awal itu gitu. Dan memang beberapa komen dari customer kita, rasanya itu sempat ada yang beberapa bikin testing, Kak rasanya mirip buatan ibuku gitu. Kak rasanya tuh ini mirip banget sama yang dulu kalau kami lebaran gitu ya. Saya ya alhamdulillah ada harum-harumnya gitu ya kayak, jadi nggak cuman sekedar tampilan, tapi rasanya tuh bisa ngingetin kita ke orang-orang yang dulu mungkin ada gitu ya kayak apa ya, bisa dikenang kembali lah, flashback lagi gitu ya kayak. Jadi dia mengingatkan orang-orang kita yang terdahulu, yang kita sayang, yang selalu dari dapur menghasilkan makanan enak gitu ya. Pastinya itu dengan cinta sih. Iya benar. Kalau nggak dengan cinta nggak bisa ya Kak, karena kan
harus dengan rasa. Harus dengan rasa. Ngadennya juga sambil gitu. Nanti jadi kue yang enak ya. Aku selalu gitu deh. Jadi kalau setiap kali ya buat teman-teman yang jualan, yang usahanya bisnisnya di bidang F&B, aku ngalamin ini ya. Jadi setiap kali aku selalu melakukan ini. Setiap kali aku ngadon, setiap kali aku buat apa-apa, aku selalu bilang tuh, jadi makanan yang enak ya, jadi kue yang enak ya. Kalau itu pun untuk dijual, aku selalu bilang, tolong datangkan pembeli ya, gitu di aku. Jadi memang udah di ini ya Kak ya. Kita harus yakin dulu gitu ya. Pokoknya afirmasi positif setiap hari deh. Harus afirmasi positif, nggak cuma di apapun itu ya kan. Iya, bener. Pas baking pun harus jadi yang baik-baik, Jadi ya. yang enak, Jadi yang enak yang ya. baik ya. Panggil ya, rezeki Panggil ya. baik ya. Bener banget. Dan bener itu, jadi tuh kita kalau misalnya kita ngasih afirmasi positif ke diri kita sendiri, betul, semuanya tuh lebih apa ya, rasanya lebih lega, lebih ikhlas, dan rezekinya memang datang gitu ya. Ya pemirsa, ini kayaknya rahasia yang bisa banget untuk pemirsa coba di rumah gitu, karena memang afirmasi positif itu nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi bisa kok manggil kebaikan-kebaikan yang lain. Iya, gitu benar. ya. Nih, dalam bangun brand Rumian Cookies, menurut kakak mana sih yang paling penting? Rasakah, kemasankah, atau storytelling di dalamnya Kak? Seperti yang kakak tadi ceritakan. Kalau untuk brand dari kakak sendiri gitu. Ya, jadi antara rasa, kemasan, dan storytelling ya. Karena kakak, aku yakin kakak punya ketiga-tiganya. Aku yakin kakak punya itu. Tapi kalau misalkan ada pemirsa di rumah yang mungkin baru mau mulai nih, kira-kira kakak sarankan yang mana dulu yang paling penting, atau susunannya lah seperti itu Kakak? Jadi nih pemirsa. Jadi kalau antara rasa, kemasan, dan storytelling, rasa itu untuk pengusaha F&B adalah pondasinya gitu. Sedangkan kemasan adalah pintu masuk deh kalau aku bilang. Terus storytelling adalah cara kita mengikat emosi pelanggan kita agar tetap bertahan atau malah datang gitu. Yang lama bertahan, yang baru datang deh gitu. Jadi antara rasa, kemasan, ataupun storytelling itu nggak ada yang lebih utama atau nggak ada yang lebih penting. Tiga-tiganya tuh penting ya kayak gitu. Jadi kayak storytelling tuh gini deh Mbak, aku contohin yang storytelling aja deh. Kayak di Instagram aku sendiri gitu. Kita contohnya aku aja ya, aku takut deh pakai contoh orang lain. Jadi di IG itu kalau misalnya aku posting reels yang cuman foto, aku bandingkan dengan yang ada suara atau voice overku, atau dia memang video orang manusia yang bergerak deh gitu. Jadi kalau ada voice over itu tuh lebih banyak penontonnya daripada yang banyak foto, lebih banyak insight-nya gitu ya Kak berarti. Jadi memang tiga-tiganya penting, nggak ada yang lebih penting karena semuanya harus selaras gitu. Jadi tiga-tiganya pemirsa di rumah nih yang misalkan baru mau memulai, ada nih kecintaan di dunia baking dan mungkin mau jadi itu adalah menghasilkan ya Kak ya, mau menjadikan itu adalah menghasilkan, bisa lah ditiru ya Kak ya. Bisa kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang lah seperti itu. Nah Kak, kalau menurut kakak sendiri seperti apa sih Kak konsistensi rasa untuk mempertahankan pelanggan? Konsistensi rasa ya. Jadi konsistensi rasa itu menurut saya merupakan bentuk janji kita kepada pelanggan gitu ya. Jadi begitu kita berjanji atas rasa yang udah kita tawarkan, tolong itu dijaga dengan baik, karena begitu rasa itu berubah, pelanggannya udah deh kabur deh gitu. Atau pelanggan baru juga tuh, jadi itu ada mode promosi yang dari mulut ke mulut ya Mbak. Pasti. Jadi begitu rasa kita berubah, pasti ada juga yang udah nggak seperti dulu lagi gitu. Akhirnya pelanggan baru pun nggak bisa masuk ke kita. Jadi sepenting itu ya kayak konsistensi rasa itu sepenting itu ya, jadi, untuk menjaga customer yang lama dan juga untuk mendatangkan customer baru. Jadi tolong dijaga janji itu. Tolong dijaga janji suci kita. Itu para pengusaha kuliner jangan dirubah gitu ya. Ya biar pelanggannya tetap setia, biar pelanggan baru juga
banyak yang masuk gitu. Yes, yes. Tapi kan mungkin ada juga yang mungkin pengusaha yang kayak kayaknya aku mau ini deh, nambahin ini deh gitu kan. Karena namanya eksperimen itu kan mungkin ada aja gitu kan. Kayaknya aku mau kasih begini deh, gitu. Itu salah nggak sih Kak sebenarnya? Boleh banget. Atau gimana? Jadi memang di kuliner itu kita harus berinovasi ya gitu ya. Kayak cookies lidah kucing deh kayaknya waktu itu. Aku pertama kali ngeluarin lidah kucing itu dengan komposisi awalku itu udah berubah 3 kali sampai sekarang. Tapi juga itu berdasarkan kesepakatanku dengan konsumenku akhirnya gitu ya. Jadi di awal-awal tuh memang rasanya ada yang terlalu manis. Akhirnya aku ya trial error gitu ya. Jadinya aku coba lagi yang baru. Dulu juga namanya lidah kucing keju deh, cheese lead up gitu deh, pokoknya pakai keju. Ada kejunya ya, sampai akhirnya kejunya udah dihilangin sekarang gitu. Jadi nggak ada kejunya. Udah nggak ada kejunya, tapi pelanggannya malah lebih banyak ternyata gitu. Jadi tetap boleh dirubah, tetap boleh berinovasi gitu. Tapi tetap menjaga kualitas deh. Oke, yang terpenting adalah menjaga kualitas. Kalau memang mau berinovasi silakan, tapi dengan syarat tidak mengubah rasa yang mungkin customer kita tahu nih, gitu ya kayak. Jadi nggak kaget nanti pesan untuk yang kedua kalinya kok beda ya sama yang pertama. Nah, ini dari banyaknya hasil-hasil dari Rumi and Cookies ini Kak, cookies yang udah ada. Ini resepnya apakah resep dari eksperimen Kakak pribadi sendiri atau memang udah dari resep turun-temurun mungkin atau seperti apa? Sebagian tuh memang turun-temurun. Iya. Jadi memang dia resep keluarga gitu ya. Aku yang kue susu ini dan kue kacang meri itu memang dari keluarga. Kalau yang lain-lain itu, cangkis sendiri ini aku produksi karena aku dulu sering jajan ini dan dulu harganya mahal banget. Jadi berawal dari suka jajan daripada jajan terus ya, dari jajan sendiri aja. Iya benar. Bukan cangkis, dulu beng-beng namanya. Beng-beng kacang itu harganya mahal banget dulu. Jadi kalau aku beli kemasan kecil aja itu udah 25.000 zaman dulu ya gitu. Mungkin itu sekitar 6 atau 7 tahun lalu. Kalau ini Kak, sekarang ini berapa sih Kak? Cangkis itu kalau satu pouch gini cuma dapat kacang cookies hanya dengan 22.000 rupiah. Jadi cuma 22.000 udah dapat nih satu cemilan enak deh buat kalian semua. Dan ini isinya banyak guys. Itu berapa Kak? 100 gram ya. Dan udah ada sertifikasi halal dan dia rasa coklat. Iya benar. Nah aku mau sekalian kasih tahu nih Mbak, buat teman-teman yang ada di luar ataupun lagi mager, kalian juga bisa belanja online. Order online ya? Iya, bisa order online juga. Bisa via IG ataupun di Shopee kita gitu. Tuh teman-teman yang mungkin berada di luar Kalimantan nih, kalau misalkan mau order bisa lewat Shopee atau bisa lewat Instagram pribadinya Kak Rumi ya? Enggak. Atau Instagramnya Cookies ya? Instagramnya Cookies. Oke. Nanti kita taruh di sini lah ya. Pemirsa bisa lihat di bawah sini ya. Nanti ada Instagramnya dan juga ada nomor handphone Kakak juga. Jadi kalau misalkan pemirsa pengen cobain nih, karena kan kita udah sharing udah cerita gitu kan. Tapi kalau misalkan pemirsa juga mau cobain, bisa langsung pesan. Cobain nih. Silahkan langsung order di Shopee, di IG ataupun langsung klik ya. Ada di bawah sini ya? Ada di bawah sini. Kak, untuk error tadi tuh ya Kak ya, untuk kegagalan dalam bereksperimen di resep gitu. Untuk Kakak sendiri nyikapinnya gimana? Kan ada juga mungkin beberapa orang yang kayak, aduh capek banget sih, kenapa gagal terus gitu. Gitu juga sebenarnya. Normal ya, namanya manusia, ketika gagal tuh kita kecewa ya gitu. Tapi itu pasti ya. Udah pasti gitu deh, memang manusia tuh. Atau ada bisik-bisik dong afirmasi positif lagi. Jadi di aku kalau misalnya trial tuh terus error gitu ya, aku cuma yang ini biaya belajar deh gitu. Jadikan itu biaya belajar. Karena kalau misalnya kita cuma bilang gagal, kita udah malas tuh nanti tuh coba lagi, takutnya gagal lagi. Tapi kalau kita bilang biaya belajar, kita akan hati-hati ya di trial berikutnya akan hati-hati gitu. Jadi yang gagal itu bisa jadi setelahnya
jadi deh gitu. Sukses. Jadi jangan banget. jangan takut ya Kak, berarti Iya. jangan takut gagal, oke? Jangan takut. Coba aja. Jangan takut gagal karena memang itu adalah proses bener. untuk bisa kita mencapai sesuatu itu ya memang harus seperti itu. Iya benar. Coba aja. kita masuk ke Romain Cookies dari awal perjalanannya kan tadi udah kita bicarain ya Kak di awal. Nah untuk perjalanan bisnisnya awalnya itu Kakak pernah nggak sih ngerasa minder atau takut nggak laku di pasaran gitu Kak? Ada nggak perasaan seperti itu? Dan kalaupun ada, gimana Kak menyikapinya? Siapa tahu pemirsa di rumah juga mau tahu nih gimana sih cara untuk menyikapi hal-hal yang mungkin sedikit mengganggu. Kalau minder udah pasti iya. Iya deh pokoknya sering banget minder tuh dulu ya, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya paham kalau ada penjual udah pasti ada pembeli, udah pasti dibukakan rezeki sama Allah, yang penting mau usaha ya gitu ya. Jadi benar-benar kalau sekarang tuh tetap ada mindernya juga kalau dibandingkan sama teman-teman yang udah sukses gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita kan niatnya tuh dagang ya. Udah ada hukum jual beli, udah pasti ada pembelinya juga deh gitu. Yang penting ya kayak tadi datangin pembeli ya gitu. Tetap kembali ke afirmasi positif itu ya Pak. Tetap kembali ke afirmasi positif itu. Ini kita buat untuk dijual pasti ada ya. Iya benar, udah pasti ada yang beli. Jadi ya buat teman-teman yang mau jualan jangan takut deh gitu. Insya Allah ada aja pembelinya, yang penting kualitasnya dijaga gitu. Iya. Jujur paling penting tuh. Iya benar. Dan Kak sejauh apa sih kesan dari customer itu bangun percaya diri seorang kakak di balik Rumian Cookies ini? Kan biasanya kan pasti ada testimoni kayak gitu. Seberapa penting sih testimoni itu Kak untuk mengembangkan kepercayaan diri kakak hingga Rumian Cookies tuh bertahan sampai sekarang? Hingga yang tadi mungkin awalnya baru lahir, sekarang udah lahir nih gitu kan. Aku yang denger aja happy gitu Kak. Jadi aku mikirin wow gitu kan, gimana perjalanannya ya hingga sekarang tuh dia udah bisa settle nih kayak gitu. Iya. Alhamdulillah apa namanya testi positif itu seperti apa ya, tambahan bensin buat ngegas gitu ya. Iya bener banget ya, bahan bakar deh gitu ya. Jadi buat customerku semuanya yang kirim testi baik, ya Allah terima kasih, kalian tuh bikin semangat full lagi gitu. Ada juga memang beberapa yang oh Mbak ini ada deh pokoknya yang namanya kita jualan tuh ada yang testi nggak baik gitu ya. Gimana Kakak nyikapinnya? Soalnya aku juga pernah Kak bukan ini makanan basah ya gitu kan, aku pernah order makanan basah dan memang aku ngerasanya makanan itu waktu itu kurang baik, aku rasa. Nah karena aku takut lidah aku salah, aku minta tolong orang di rumah untuk rasa juga, cobain dong apa cuma lidahku aja, apa memang ini kurang baik ya gitu kan. Oh iya ini kurang baik gitu kan orang rumah bilang. Nah, jadi aku berusaha untuk ngasih tahu ke yang jual gitu Kak, tapi responnya kurang bagus kayak gitu, kayak enggak yang lain enggak aja kayak gitu, udah nggak usah dibikin testimoni atau apa gitu kan. Tapi kan maksudku bilang nggak usah order lagi di saya. maksudku memang harusnya seperti itu kah bersikap kepada pelanggan atau seperti apa Kak? Aku kan ini ngasih tahu ke dia bukan maksud untuk menjelekkan ininya produknya, tapi untuk kayak Kak aku rasanya tadi kurang ini deh, aku takutnya mungkin orang lain juga nanti takutnya ngerasa apa gimana, atau minimal dia rasa juga, atau apa karena punya aku aja, apa kelamaan di perjalanan atau seperti apa, cuman memang ininya kurang baik, cuma aku terima gitu kan, namanya aku hanya customer ya kan, aku terima gitu kan. Tapi ya mungkin ada sedikit kecewa yang tapi mungkin aku nggak bisa juga, aku nggak bukan yang harus aku viralkan atau seperti apa ya, aku terima aja, oh ternyata mungkin dia nggak suka nih kayak gitu. Nah kalau kakak sendiri nerima ada testimoni atau ada ini yang kurang enak gitu, kakak nyikapinnya gimana? Ya nggak apa-apa sebenarnya, aku tipe penjual yang terbuka. Kalau ada yang seperti itu pil pahit deh, tapi kan sebenarnya juga hasilnya nanti bagus ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak dulu aku pernah di komplain juga Cangkis nih, aku cerita di sini. Jadi Cangkis itu kalau misalnya takarannya kurang pas, bukan takarannya udah pas, tapi cara kita mixernya kurang kental, dia akan
dia tuh bukan rusak juga, tapi dia jadi sedikit gimana ya, jadi karamelnya itu rusak. Enggak, dia enggak keras juga, tapi dia lebih banyak karamelnya gitu. Jadi ada beberapa, bukan beberapa, cuman satu deh waktu itu. Dia bilang, Mbak ini tuh kebanyakan kacangnya gitu ya. Kalau yang kayak biasanya aku makan tuh antara adonan dan kacangnya itu pas gitu. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa, itu normal dan itu baik untuk aku gitu ya. Jadi kan setelah produksi selanjutnya aku lebih hati-hati lagi, harus menjaga kualitasnya. Jadi memang sebenarnya customer yang komplain itu penting untuk kita gitu. Membangun ya. Ya, karena itu membangun. Jadi buat teman-teman, aku juga pernah komplain, tapi nggak diterima juga komplainku kayak kamu gitu. Padahal sebenarnya tujuan Mari kita saling bertanya. oh gitu ya. Ya, maksudnya kita kan ininya baik, Kak. Aku rasanya kurang baik nih, Kak. Kurang bagus aku rasanya. Entah, ya kan kita nggak tahu ya, Kak, apa mungkin kelamaan di perjalanan, atau karena mungkin kena panas matahari, atau apa, atau aku makannya kelamaan, atau aku lama masukinnya di kulkas. Maksudku, ya berikan aku penjelasan yang mungkin bisa aku terima. Bener. Kayak gitu, jangan yang sampai aku nggak bikin nggak usah deh lanjut terus. Jadi aku cuma bilang terima kasih ke dia atas masukannya. Oke, dicatat ya pemirsa. Kalau misalkan pemirsa juga seorang pengusaha yang mungkin mendapat masukan atau kritikan yang mungkin kurang bagus secara didengar, tapi pasti itu mau membangun. Ya benar. Ya, jadi aku terima waktu itu saran dan kritiknya itu, dan aku berikan dia penggantian produk deh waktu itu. Karena itu sebenarnya juga cara kita menjaga pelanggan kan sebenarnya. Benar. Jadi kan customer harus dihargai. Ya walaupun kita gimana baik kok mbaknya. Ya mbak, maaf ya gitu. Kita kirim alamat kembali, nanti saya kirimkan produk yang baru gitu deh waktu itu. Dan alhamdulillah tetap order sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya kan Kak. Itu kan cara kita untuk menjaga customer kan. Bukan sekedar cuman lewat rasa apa, tapi kedekatan gitu ya. Kita perlu membangun emosional. Aku ingat banget kita dari awal ngomong kita harus menjaga emosional antara kita pengusaha dan pembeli. Storytelling tadi ya, yang sebelumnya itu pemirsa penting juga. Ini banget ya sih pemirsa. Iya benar. Nah, kakak sendiri pernah nggak sih ngebayangin bahwa anak kakak si Rumi and Cookies ini akhirnya bisa berkembang sejauh ini? Enggak sih sebenarnya ya. Karena memang tujuannya juga cari cuan, tapi sekedar yang jualan aja deh gitu. Nggak yang ditekunin untuk jadi bisnis ke depan. Benar, nggak ditekunin jadi bisnis gitu. Tapi ternyata di perjalanannya ini, alhamdulillah sampai saat ini luar biasa gitu. Penjualannya, customernya yang udah mulai banyak gitu ya. Jadi tidak terbayangkan, tapi akhirnya sampai di titik ini juga gitu. Oh ya, sebelumnya aku juga mau makasih nih atas kebetulan aku juga binaan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, dan binaan juga dari rumah BUMN Telkom, dan alhamdulillah di 2025 kemarin juga masuk jadi binaan Bank Indonesia. Wah, aplaus. Semoga dengan banyaknya binaan-binaan yang kakak masukin gitu ya, kayak bisa menambah lagi ilmu-ilmu kakak, bisa mengupgrade lagi ilmu-ilmu itu ya kan. Bisa juga pemirsa di rumah yang mungkin aku harus masuk kemana ya, nih udah beberapa itu kakak sebutin tadi ya. Mungkin pemirsa di rumah yang mau, yang punya usaha gitu kan, harus berkembang di mana. Jadi pemirsa bisa memilih nih, atau bisa masukin aja semua gitu. Masukin aja deh semua, karena kan emang di situ nggak cuman ini kan Kak, bisa kita upgrade diri juga kan. Bisa benar. Banyak banget. Biasanya apa aja tuh Kak, misalkan di binaan kayak gitu tuh biasanya ada apa aja? Jadi tuh kita tuh di instansi ataupun di BI kemarin bukan sekedar yang F&B aja, kuliner gitu. Bukan cuma sekedar itu, tapi juga ada kerajinan tangan gitu. Jadi ada desainer juga temanku gitu ya. Ada pembatik juga, ada yang buat craft gitu. Jadi bukan cuma makanan. Tidak terbatas di makanan ya pemirsa, bukan di corner aja, tapi kalau misalkan kalian punya kelebihan di bidang-bidang lain, boleh banget. Ayo deh. Iya Bung. Tanya dulu, saya boleh. Kita sama-sama belajar. Boleh ya kayak Kak Rumi ini baik banget, berarti mau nih kalau misalnya pemirsa mau sharing atau mau tanya-tanya gitu. Boleh banget. Nanti kita berbagi informasi deh. Nah, untuk Rumi and Cookies ini sendiri Kak, berarti sekarang udah punya dapur
ini ya kayak dapur produksi lah istilahnya seperti itu. Kalau dapur produksi kebetulan masih gabung sama rumah. Doain semoga nanti punya dapur produksi sendiri, punya outlet sendiri, gitu ya. Cita-cita banget ya. Mudah-mudahan dipermudah semuanya, mudah-mudahan diperlancar semuanya, customernya makin banyak dan orderannya makin meledak gitu ya Kak. Jadi pelan-pelan nanti bisa ada nih dapur ininya sendiri, dapur produksinya sendiri gitu kan Kak. Nah, untuk sekarang kan Kakak juga bekerja di salah satu kantor yang ada di Kota Tarakan ya Kak. Terus Kakak ngebagi waktu antara Kakak bekerja dan juga menjalankan usaha ini, menjalankan bisnis ini, itu gimana Kak? Harus multitasking gitu. Aduh, kalau nggak harus multitask. Iya benar. Jadi ibu pekerja, ibu rumah tangga, jadi istri, jadi jalanin bisnis juga gitu ya. Rasanya tuh luar biasa capeknya. Jadi buat teman-teman yang menjalani itu semua, jangan kerjakan sendiri deh gitu. Jangan ambil sendiri ya. Jangan serakah. Jadi ambil orang lain untuk bantu kamu juga gitu, karena badan kita tuh sebenarnya berharga ya. Jadi kalau kalian kerjakan semuanya sendiri, kalian tuh bisa burn out gitu. Capek deh bener. Ambil orang lain untuk bantu kita deh gitu. Kalau sekarang Kakak yang bantuin ada berapa? Ada 3 deh. Ada 3 ya Kak. Dan terus kalau misalkan suami dan anak-anak itu caranya untuk ngedukung bisnis ini gimana? Izin dari mereka aja tuh sebenarnya support system luar biasa ya sebenarnya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang punya bisnis tuh, kita tuh udah pasti ninggalin anak dan suami di jam-jam tertentu. Ada waktu-waktu yang kita tinggalin mereka ya gitu. Benar. Udah kita bekerja di tempat lain, pulang masih ada lagi yang ngurusin gitu kan. Gimana perasaan mereka gitu kan? Gimana perasaan suami dan anak yang mungkin kita butuh nih, gitu kan. Makanya izin dari mereka itu aja udah luar biasa deh. Itu udah jadi semangat banget ya. Semangat juga gitu. Dibagi deh waktunya mana yang prioritas gitu ya. Dibagi dulu deh. Berarti ditimbang-timbang dulu ya. Ini prioritas, yang ini, ini waktunya untuk quality time bareng keluarga gitu ya Kak. Jangan lupa juga quality time buat diri sendiri gitu. Jangan gila sendiri Bu. Bener, jangan semuanya dikelola sendiri. Capek banget ya. Nyalon pijet-pijet repot ya Kak. Jangan lupa gitu. Iya deh, nyalon deh paling curhat. Kayaknya kita berdua ada ini ya kayak sepemikiran nih. Ada chemistry ya. Padahal aku baru kenal akan kita baru setengah jam ya. Baru setengah jam ini bersama dan kayaknya udah cocok nih gitu. Nah Kak, momen apa nih Kak? Momen apa yang paling mengharukan selama menjalankan usaha ini? Selama menjalankan si Rumi & Cookies ini, boleh dong Kak di-sharing ke aku dan juga ke pemirsa. Momen mengharukan, aku tuh memang sebenarnya gampang terharu ya. Jadi setiap kali customer aku kirim testi, aku yang wah alhamdulillah ini senangnya gitu deh. Pokoknya itu udah yang bikin, apalagi kalau dia sampai foto cookiesnya dimakan bocahnya atau video gitu, aku yang aduh luar biasa, alhamdulillah senang banget gitu. Berarti udah bisa terharu gitu. Sepenting itu sebenarnya testimoni itu ya Kak. Jadi penting banget untuk teman-teman yang mungkin pernah order cookies atau mau akan order cookies dari Rumi & Cookies ini, bisa ya Kak ya dikasih lah testimoninya, karena itu bahan bakar. Boleh banget, penting banget gitu ya. Itu kirim ya testi itu sebanyak-banyaknya. Jadi testi itu juga pengaruh banget di customer baru. Jadi buat kadang-kadang tuh customer baru tuh dari hasil testi yang kita buat status, akhirnya mereka tuh tertarik gitu. Penting banget gitu. Penting banget ya Kak. Pernah ada di titik yang kayak aduh capek banget deh gitu, atau kayak mau nyerah aja, pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Pernah dong. Sebagaimanapun afirmasi positif itu ada setiap hari, kita akan tetap merasakan lelah, itu pasti ya. Udah pasti. Pernah banget. Pernah malah pas orderan banyak banget yang aku, wah alhamdulillah orderannya banyak, tapi sambil ngaben sambil aduh udah habis ini berhenti jualan deh, capek gitu. Pernah banget ya gitu. Jadi memang titik terendah untuk pengusaha dan pembisnis itu memang selalu ada deh gitu. Tapi balik lagi, semangatnya akan muncul lagi, ketemu orang-orang yang loyal belanja di tempat kita gitu, itu bikin semangat lagi deh.
Oke. Nah, ini nih Kak, kita masuk ke perempuan dan juga dunia usaha. Apa tantangan terbesar bagi seorang perempuan dalam membangun sebuah usaha? Menurut Kakak gimana? Kan Kakak juga perempuan yang juga bekerja, juga ibu rumah tangga ya kan Kak. Terus bangun juga Rumi Snack and Cookies ini mulai dari sekitar 5 tahun yang lalu ya berarti Kak? Kalau Chinese-nya 5 tahunan, tapi kalau yang cookies lain itu udah sekitar 10 sampai 12 tahun deh kayaknya. Oh, tuh kan lama banget. Udah lama banget. 5 tahun. Oh, berarti Chinese ini yang 5 tahunan untuk cookies-cookies yang kayak untuk lebaran ini udah 12 tahunan ya Kak ya. Itu gimana Kak? Gimana apa sih tantangan terbesar yang mungkin Kakak alamin sebagai seorang perempuan dalam membangun sebuah usaha ini? Tantangannya adalah cara membagi waktu, itu deh paling utama. Karena sebagai karyawan, sebagai istri, sebagai ibu juga, dan sebagai pengusaha juga, udah pasti waktunya harus di manage iya, baik-baik. benar-benar deh gitu ya. Dan untuk diri sendiri kurang satu. Untuk diri sendiri ya, tantangannya adalah Kan tadi disebutin 4. ya untuk diri sendiri juga benar. Berarti ada 5. Sebagai ibu, ya. sebagai ibu, sebagai istri, sebagai karyawan juga, dan sebagai pengusaha, dan untuk diri sendiri juga. Oke. Kalau udah capek banget, udah burn out, udah yang aduh gimana gitu ya. Gimana Kak? Kalau Kakak lagi ngadepin burn out gitu, Kakak ngadepinnya gimana? Apakah mungkin jalan, atau makan, atau baking? Kan masih macam-macam ya. Masing-masing orang tuh kan punya caranya sendiri. Kalau Kakak sendiri gimana? Aku jalan deh. Kena angin jalanan itu obat gitu ya. Iya. Udah pasti gitu ya benar. Iya kan? Sama lagi. Bukan kita bisa jadi bestie nih. Jalannya ngabuburit bareng ya sore ya. Jadi aku kalau misalnya lagi gitu aku udah jalan deh aku. Iya Kak. Ya. Secapek-capeknya Jalan deh perempuan kalau kena angin jalanan udah pengen happy. Iya kan ditambah ada jajannya apalagi. Iya udah benar deh. Oke. Nah, ini kan cara Kakak untuk membagi antara peran antara pekerjaan, keluarga, dan juga diri sendiri itu kan penting banget ya Kak. Dari pemirsa di rumah, gimana Kak? Gimana caranya untuk membagi tadi biar nggak burn out itu tadi? Caranya adalah bagi persentase pekerjaan kalian, apakah itu sebagai ibu rumah tangga, apakah itu sebagai istri, apakah itu sebagai karyawan, apakah itu sebagai pembisnis itu sendiri. Ketika kalian sudah dapat tuh presentasinya, udah pasti tahu mana yang lebih penting untuk dikerjakan lebih dulu gitu. Jadi tetap harus menjalankan kewajiban kita, tapi kita juga punya hak kan untuk diri kita sendiri. Benar. Gitu. Jadi kalau sudah ada pembagian presentasinya, kita akan tahu deh mana yang lebih dulu, mana yang boleh belakangan gitu. Udah jadi aman deh pokoknya. Udah paling penting itu ya Kak ya, Iya, berarti. Oke. Nah, kalau untuk Kakak sendiri ngelola energi nih, kan namanya burnout itu kan pasti kapan aja bisa datang kan Kak. Iya. Untuk Kakak sendiri ngelola energi untuk kayak aku harus happy, aku harus bisa nih ngejalanin hari ini, aku harus pokoknya harus successfully gitu loh. Yes. Gimana tuh Kak caranya Kakak buat ngatur energi biar ayo dong hari ini aman gitu, biar bisa terus-terusnya. Jadi sebelum tidur lepaskan semua itu, Taruh dulu ya. taruh. Kadang-kadang juga nggak perlu ditaruh. Oh gitu. Iya, keluar rumah tinggalin di luar aja gitu. Oh gitu. Lagi jalan di mana gitu ya, kena angin apa gitu, ambil angin. Jangan dibawa tidur. Kita kan perempuan banyak mikir tuh ya. Ibu-ibu tuh, aku tuh sering ngobrol sama temanku. Ibu-ibu yang punya anak udah pasti besok masak apa nih gitu kan. Itu aja udah bikin Kepikiran pusing. ya Kak. Iya, benar banget. Benar. Buat yang punya bisnis, besok apa lagi yang bisa jadi uang gitu ya pokoknya. Jadi kalian harus buat list nih sebelum kalian tidur atau di siang hari atau di jam istirahat kalian tuh buat list apa aja gitu. Itu bisa memudahkan kita deh. Jangan tunggu istirahat berarti ya Kak. Jangan deh. Jangan berpikir nanti pas mau tidur baru mikir besok masak apa ya. Oh nggak bisa kalau anaknya berarti ya. Nah teman-teman juga harus punya teman yang rajin masak deh. Dia bisa nyontek tuh. Oke. Nah, apalagi sekarang tuh Kak udah banyak banget sosial media ya
bisa ini jadi kita Iya, mau masak apa di TikTok itu kan banyak kan, Banyak banget. di Instagram, di Facebook, apalah gitu Ya, kan. jadi banyak sekarang juga Bisa banyak rumah nyetak makan ya. ya, kita bisa belanja aja gitu. Tapi ternyata dari teman-teman aku juga tetap banyak ibu-ibu yang memang aku maunya tuh masakanku sendiri gitu karena lebih aman. Jadi itu juga harus dicatat aja deh, jangan pusing-pusing malamnya baru mikir besok mau masak apa gitu. Oh, berarti Besok mau ngerjain apa gitu. Nah, berarti pemirsa di rumah, jadi kalau misalkan untuk menjaga energi kita untuk tetap baik nih gitu ya, kayak seharian atau besoknya lagi, jangan berpikir tentang apa-apa besok itu di akhir hari. Akhir-hari Jangan di akhir hari, ya sore-sore tuh udahlah di list Iya, apa bener. gitu, atau sambil ngerjain apa sambil di list gitu ya kayak. bener Wow, gitu deh. ini sebuah tips kan? Iya, bener banget. Iya kan Kak? Itu udah bikin diri kita tuh Makasih ya gampang Kak. Itu tips buat aku juga ternyata. gitu kan. Ya bener. Jadi jangan sampai nyetrika baju udah mau jalan belum nyetrika gitu. Itu juga nggak boleh. gitu. Aduh biasa gitu ya. Jadi memang harus disetrika aja mau kapan pun dipakai. Iya, benar. Oh, berarti dengan cara itu kita nggak ngerubah mood kita nih. Enggak, benar dong. Kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang tuh temen, ayo mesti sekarang bajunya belum setrika Tiba-tiba. gitu. Biasa kan gitu Oh tuh. iya bener. Jadi nggak ngerubah mood kita ya Kak. Iya, Yang tadinya benar. mungkin happy mau jalan, cuman kayak aduh belum setrika lagi. Iya, gitu. Itu contoh kecilnya ya pemirsa. Iya, Itu contoh kecil ya, biar Ya ampun. biar hidup kita tuh nggak dadakan deh. Bener Banyak banget isi kepala itu perempuan. banyak banget pemirsa. Lagi, oke kita lanjut ya Kak. Nih, siapa sih yang paling berjasa menurut Kakak di balik Rumi Snack and Cookies ini Kak? Siapa sih orang yang paling berjasa? Yang paling Di balik. berjasa di awal adalah saudaraku. Karena ini tuh Rumi itu berjalan waktu aku masih belia. Yes. Masih remaja Masih sedikit. remaja, Ya. masih remaja. Jadi memang saudara aku ada kakakku perempuan, dia yang selalu bantuin. Setelah dia ada suami dan anakku yang atas izin mereka berdua, aku bisa nih tetap senang sama jalanin hobi yang menghasilkan uang gitu ya. Jadi Ada nggak yang mau diucapin mungkin ke suami dan juga anak-anak yang mungkin bisa nonton? Ini kan kapan-kapan masih bisa tetap ditonton terus ya Kak. Ya, Jangan benar. lupa follow, jangan lupa follow Instagram, jangan lupa subscribe YouTube-nya Tarakan TV ya. Jadi Kakak nanti abis ini jangan lupa ya subscribe ya. Jadi Iya, nanti Dan. kapanpun Kakak kangen sama aku, sama aku gitu lagi. kalau Kakak pengen mau nonton lagi bisa nanti dicek-cek Iya. lagi gitu ya Kak. Ada nggak yang mau Buat disampaikan? kakakku, Iya. buat suamiku, buat anakku, sarangi. Sarangi, aku tuh sarangi juga buat anaknya Kakak. Sarangi, salam kenal. Oke, Kakak, menurut Kakak apa sih Kak kekuatan alami dari perempuan dalam berbisnis? Apa kira-kira yang mungkin pemirsa butuhkan nih? Kekuatan apa yang mungkin bisa kita punya untuk memulai sebuah bisnis? Kekuatan alami itu dari perempuan pembisnis, kejujuran dan kekuatan mental deh. Bener ya? Iya. Itu penting banget berarti. Penting ya? banget. Jadi ketika kita nggak jujur sama usaha kita tuh membohongi diri kita sendiri dan orang lain. Itu ya, udah dua tuh yang salah. Ketika kita tadi satunya apa? Satunya adalah Saya sampai lupa. kekuatan alami tadi itu kan yang pertama kejujuran, Mm-mm. terus yang kedua apa tadi Kakak bilang? Ada hampir jadi lupa deh. Terus yang kedua adalah kekuatan mental. Oh gitu iya ya. betul, kekuatan mental. Jadi di zaman ini tuh mental kita tuh sering banget diganggu ya. Sering banget ganggu, apalagi dengan banyaknya pemikiran-pemikiran. Iya benar banget. Jadi kita tuh merasa hidup kita udah lurus banget. Tapi ternyata orang di sebelah kita tuh bikin kacau jalan kita yang sirotol mustaqim ini gitu ya. Udah kita buat lurus, udah kita buat schedule rata deh. Tapi ternyata orang lain tuh mengganggu jalan itu semua. Jadi memang mental kita juga harus dibuat lebih sehat deh gitu. Oke. Dari diri kita Dari sendiri diri kita juga. sendiri ya, Kak. Berarti oke. Itu kekuatan alami dari seorang perempuan yang mungkin mau mencoba bisnis Bener. di tengah banyaknya tantangan ya Kak ya, yang pastinya. Oke, kita mungkin punya
oke mungkin kita harus punya modal satu, benar. ya kan? Tapi dibarengi juga dengan kejujuran yang memang harus kita punya. Jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri dan juga kita membohongi orang lain. Yang kedua, kita harus punya kekuatan mental ya, Kak. Karena memang itu satu-satunya biar kita itu lurus nih jalannya. Jangan sampai malah jangan nikung bener jangan sampai jadi cara buat kita nggak ini sama diri kita sendiri, nggak komit dengan diri sendiri gitu ya kayak. Oke. Nah, kita berbicara tentang mental, tentang growth, tentang mindset gitu, Kak. Kalau Kakak sendiri kan menjaga mental tadi biar tetap stabil di banyak tekanan-tekanan untuk membangun usaha itu kan jalan-jalan ya Kak ya. Selain itu apa lagi sih Kak? Makan deh. Makan ya. Coba makan saya. Oke, ibu-ibu pintar ya kan untuk bikin cookies. Iya benar makan deh gitu. Apalagi cookies sendiri ya Kak. Iya, makan tuh bisa jadi obat juga, benar. Udah gitu deh. Pokoknya kalau nggak emang itu aja. Simpel tapi emang itu aja. Kalau nggak jalan ya makan. Gitu ya Kak. Cara menjaga satu-satunya untuk menjaga mental kita tetap stabil, pemirsa. Jadi kalau udah ngerasa burn out banget gitu, coba deh jalan-jalan. Coba jalan-jalan sore dan makan. Oke. Nih, kalau misalkan Kakak lagi ada komentar negatif, kan santai aja kan, santai aja. Terus kalau misalkan ada kompetitor yang mungkin nyenggol gitu, gimana Kak? Udah ada juga. Udah pernah juga. Terus Kakak ngadepinnya gimana? Tadi kan kita udah bahas kalau ada komentar-komentar yang mungkin negatif atau tesis-tesis yang mungkin kurang enak di hati. Kan Kakak, aku udah tahu nih cara Kakak untuk ngadepinnya dengan sebagus itu gitu. Kalau misalkan ada kompetitor yang mungkin nyenggol-nyenggol atau sengaja bikin ribet atau apa, kalau nanggepinnya gimana tuh Kak? Jadi aku berusaha untuk pengembangan diri aja deh gitu ya. Karena kompetitor yang mengganggu itu toksik banget. Harusnya kalau memang dia merasa dia kompetitor kita, ya upgrade diri, nggak harus nyenggol gitu ya. Jadi karena nggak punya waktu nggak sih? Aku yakin Kakak juga nggak punya waktu untuk nyenggol orang deh. Kalau kita berusaha untuk kembangin diri kita sendiri, ya jangan sediain waktu deh. Yes, benar. Jangan sampai menyediakan waktu untuk itu. Jangan sediakan waktu untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi kembangkan diri, berinovasi, udah aman deh. Kalau prinsip Kakak untuk menjalankan sebuah bisnis, apa sebuah prinsip yang mungkin bisa Kakak pegang nih? Karena kan Kakak udah bertahun-tahun, hampir 12 tahun menjalankan bisnis ini. Apa sih prinsipnya, apa sih prinsip yang Kakak pegang yang mungkin bisa jadi pegangan juga untuk pemirsa di rumah? Yang kayak aku bilang tadi itu jujur deh gitu. Karena sebenarnya customer itu keluargaku, ceritanya gitu ya. Customerku adalah keluarga. Silahnya gitu ya. Jangan menganggap customer itu orang lain. Iya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak jujur, entah dari pokoknya untuk semua hal deh. Jadi kalau kita jujur, kita customer tuh juga kan kadang-kadang tuh akan mendengar cerita gitu ya, yang kayak tadi aku bilang storytelling itu penting untuk mengikat emosi gitu ya. Jadi kalau kita jujur, udah nggak ada kebohongan dari diri kita sendiri, dari bisnis kita. Jadi ketika customer mendengar, oh itu produknya tahu gitu kan, udah tahu tuh udah gitu dibencong-bencongin lagi dia. Jadi dia juga nggak bakalan enggak kok gitu deh. Udah pasti aman deh, jujur aja gitu. Udahlah, paling benar udah jujur aja. Iya benar. Karena itu berimpactnya selain ke orang lain, itu juga berimpact ke diri sendiri. Ya kayak lebih baik takut gagal atau tidak mencoba sama sekali? Lebih takut tidak mencoba deh kayaknya. Jadi pemirsa di rumah yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk mencoba, atau kalian punya sesuatu yang bisa untuk mengembangkan diri, entah itu di dunia baking, entah itu di dunia art atau apapun itu, coba dulu deh, karena kita nggak tahu berhasil atau enggaknya kalau kita nggak coba. Tapi begitu kita mencoba dan itu gagal, itu pelajaran. Kayak saya bilang tadi, anggap aja itu adalah biaya belajar kita gitu ya. Kalau ternyata gagal dan mengeluarkan biaya, anggap itu biaya belajar kita. Jadi setelah itu
semoga, dan biasanya tuh pasti, bukan cuma semoga, biasanya pasti lebih baik deh gitu. Coba aja dulu dari titik kecil jadi lingkaran besar, insya Allah. Mulai ya, kayak Kak Inul tadi, mulai dari hobi yang tadinya cuma baking-baking biasa, yang tadinya nggak kepikiran nih untuk bisa jadi cuan, nggak kepikiran untuk jadi usaha selama itu hingga sekarang gitu kan, yang tadinya cuma mau coba-cobain teman-teman kantor aja, ternyata bisa nih jadi bisnis gitu, ternyata bisa nih jadi passion gitu kan. Kak, kapan sih Kak sebenarnya waktu terbaik untuk kita untuk memulai usaha? Misalkan orang, Aku langsung jawab now. Coba mulai sekarang, apapun itu ya Kak. Iya, apapun itu Coba mulai dari sekarang aja. sekarang deh. Karena kalau nunggu sempurna itu sebenarnya berada di perjalanan kita gitu ya. Kalau kita nggak coba dari sekarang, nggak ketemu titik baik dan sempurna itu gitu. Kalau nungguin sempurna terus nggak mulai nggak bisa berarti ya Kak, Karena kesempurnaan hanya milik Allah Iya, benar tuh. Nah, pemirsa, untuk perempuan yang mungkin masih belum percaya diri, langkah-langkah apa sih Kak yang mungkin Kakak bisa kasih nih Kak, masukan ke pemirsa? Mungkin ada pemirsa yang mungkin kayak belum cukup, belum ini, belum itu gitu. Buat semua perempuan-perempuan di luar sana, kita hebat, kita luar biasa. Jadi raih mimpi kamu, apakah itu mimpi kecil atau mimpi besar, mari kita wujudkan dengan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukan itu dan kita bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Kita luar biasa. Jadi jangan kecil hati atas omongan orang, jangan kecil hati atas komentar-komentar negatif, karena yang lebih tahu kita adalah diri kita sendiri gitu. You can do it. Kalian pasti bisa dengan mulai sekarang. Jangan nanti, jangan besok, jangan kapanpun, pokoknya mulainya sekarang aja. Sekarang aja itu ya Kak. Dan usaha kan nggak perlu modal, maksud saya tuh cari usaha yang modalnya kecil. Kalau misalnya nih aku mau usaha yang A, aku butuh 500.000, usaha yang B 10 juta gitu. Aku punya 500.000, ya udah 500.000 aja, jangan ngambil yang besar gitu kan. Itu kan jangan maksa untuk sesuatu yang besar gitu ya, kayak padahal kita bisa kok mulainya dari yang kecil-kecil aja. Karena sebenarnya dari yang 500.000 pun nanti bisa ke 10 juta itu gitu. Kak, ini kan kita ada di program Pesona Wanita. Kalau menurut Kak Rumi sendiri, Kak Mimi sendiri, apa sih Kak pesona wanita itu? Pesona wanita adalah rasa atau inner beauty dari wanita-wanita hebat, wanita-wanita luar biasa yang menarik orang lain untuk percaya ke kita, untuk sayang ke kita gitu ya. Jadi sebenarnya pesona wanita itu adalah inner beauty yang muncul dari dalam diri kita sendiri, tapi itu juga terjadi ketika kita menghargai diri kita sendiri, ketika kita percaya diri, ketika kita bisa juga menghargai orang lain. Karena ketika kita nggak menghargai diri kita sendiri, orang lain udah pasti nggak menghargai kita juga gitu. Benar. Jadi pesona wanita itu inner beauty dari dalam sini ya. Benar, apa yang terpancar mungkin nanti dari sikap kita, dari gimana kita ini sama orang, berkomunikasi dengan orang, gestur tubuh kita, itu tuh sebenarnya dari dalam sini. Kalau dari dalamnya baik, ke orang lain juga pasti baik. Udah gitu pasti ya. deh. Udah pasti baik. Dan ini terakhir nih Kak, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Udah banyak nggak sih? Atau masih mau ditanya? Saya kira masih 2 jam lagi. Berarti nyaman dengan saya. Terbaik pokoknya. Terakhir nih Kak, apa mimpi besar Kakak untuk Rumi Snack and Cookies ke depan? Mimpi besar dari Rumi Snack and Cookies, aku mau bantu aminkan, dan semoga pemirsa di rumah juga bantu untuk support terus Kakak Rumi dengan berapa order snack and cookiesnya, order yang banyak gitu kan, untuk bisa menggapai mimpi tadi. Silakan Kak, monggo. Pemirsa, tolong diaminin. Amin. Isra tolong diaminin. Amin, pasti amin Kak. Aku baca doa amin. Jadi mimpi terbesar itu semoga badanku, jiwaku sehat, selalu kuat gitu ya. Dan semoga customerku semakin banyak, karyawanku juga bertumbuh sejahtera, dan semoga punya outlet sendiri gitu. Amin.
Semoga kita selalu bahagia ya. Amin. Itu yang paling penting Kak. Karena kalau misalkan kita bahagia, kita juga menebarkan kebahagiaan ke orang-orang sekitar, ya nggak sih Kak? Itu yang paling penting. Pokoknya semoga Rumis Teh and Cookies ini lebih dikenal sama banyak orang. Amin. Apalagi sekarang kan lagi ini ya Kak, puasa ya Kak, mau lebaran ini tuh. Kalau misalkan kalian mau nyobain, Kak ada tester kecil-kecilnya nggak sih untuk kalau misalkan main cookies sendiri, atau memang ini yang paling kecil? Enggak, aku kalau sebelum puasa kita ngeluarin tester box namanya. gitu. Jadi di dalam tester box itu lengkap tuh? Udah lengkap banget. Oh my God. Okay. Jadi kalian bisa icip-icip di situ. Yang cocok boleh deh lanjut. Itu berapa Kak tester box itu? 45 deh. 45.000 itu udah semua. Dan kalian bisa 11 varian gitu. Oh, jadi bisa mau nyoba-nyoba misalkan pemirsa di rumah atau pemirsa mau nyoba-nyoba yang mana kue yang mungkin mau diorder pada saat persiapan lebaran nanti ya Kak, hari raya nanti, bisa tuh cobain tester box. Boleh banget Kak. Gitu. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita ya, teman-teman. Apa aja tuh Kak? Akunnya ada apa aja? Jadi di FB itu ada Rumi Cookies, kemudian ada IG-nya Cangkis, dan akun Shopee-nya juga Rumi Cookies. Rumi Cookies. Oke, ini pemirsa ada di bawah sini nggak sih? Ada di bawah, ada di bawah sini ya. Nanti aku ini ke editor, pokoknya taruh di bawah sini. Jangan sampai nggak ditaruh. Nah, juga pemirsa jangan lupa kalau misalkan pemirsa ada di luar Kota Tarakan atau di luar Kalimantan Utara, kalian juga bisa ordernya itu lewat Shopee ya Kak. Iya, benar. Karena banyak ini lah ya. Banyak promo sebenarnya di Shopee itu. Jadi buat teman-teman tuh biasanya di akhir bulan atau di tanggal kembar udah pasti promo. Udah pasti promo, bener. Oke, aku bakalan sedih deh. Ini kayaknya masih pengen ngobrol-ngobrol, tapi mungkin nanti di belakang ini aja, belakang layar ya, kita ngobrol ya. Oke. Pemirsa, udah deh, kita banyak banget dapat pelajaran hari ini gimana Kakak untuk menghadapi hari-harinya, gimana afirmasi positif itu berpengaruh sangat besar untuk kehidupan kita juga, untuk usaha gitu kan, gimana kita harus bisa nih mulai, nggak perlu yang besar, tapi mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil juga nggak masalah kan? benar. Nah, dari kisah hari ini kita belajar bahwa mimpi itu nggak harus langsung besar ya Kak. Bisa mulai dari yang kecil-kecil aja. Mudah-mudahan nanti sekarang kan mungkin dapurnya masih dapur yang di rumah, nanti insya Allah Kakak nanti ada rumah produksi sendiri ya, rumah produksi sendiri. Terus mungkin dari keberanian yang bisa kita yang awalnya nyoba-nyoba dari satu orderan pertama itu bisa jadi ribuan atau bahkan jutaan order lainnya. Nah, bukan tentang manisnya perjuangan gitu Kak ya, tapi memang pasti ada turun naiknya, pasti ada jatuh bangunnya, tapi kembali ke konsistensi tadi ya Kak, kembali konsistensi, kembali ke keyakinan sama diri kita sendiri. Semoga cerita ini hari ini bisa jadi penyemangat bagi pemirsa di rumah yang mungkin mau coba untuk merintis, mau berproses, bahkan juga masih menyimpan kayaknya aku bakalan mau ini deh, bisa dicoba deh, jangan ragu-ragu deh. Baik, saya Sylvia Zira, pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya di episode Pesona Wanita selanjutnya. Jangan lupa subscribe akun YouTube official Tarakan TV, follow juga Instagram dan Facebook Tarakan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.